Namaku Alina, dan sampai beberapa bulan yang lalu, aku selalu percaya hidupku berjalan dengan tenang dan sederhana. Aku tinggal di sebuah rumah kecil yang hangat bersama ibu dan ayah tiriku, Pak Arman. Ibu menikah lagi dengannya 5 tahun yang lalu setelah ayah kandungku meninggal. Awalnya aku sempat merasa canggung, tapi Pak Arman adalah pria yang lembut dan penuh perhatian. Ia tidak pernah memaksaku memanggilnya ayah. Ia hanya berkata suatu hari, dengan senyum hangat, "Panggil saja apa yang membuatmu nyaman." Sejak saat itu, kami hidup seperti keluarga biasa. Pak Arman bekerja sebagai guru di sebuah sekolah menengah di kota kami. Ia dikenal sabar dan bijaksana oleh banyak orang. Di rumah pun ia tidak banyak bicara, tapi selalu ada untuk membantu. Jika lampu rusak, ia yang memperbaiki. Jika aku kesulitan mengerjakan sesuatu, ia yang dengan sabar menjelaskan. Ibu sering berkata, aku beruntung memiliki ayah tiri sebaik dia. Dan aku memang mempercayainya. Namun waktu terus berjalan. Aku tumbuh menjadi perempuan berusia 20 tahun, sementara kehidupan rumah kami perlahan berubah. Ibu mendapatkan pekerjaan di luar kota sebagai perawat di sebuah klinik besar. Awalnya hanya sementara, tapi lama-lama ia lebih sering berada di sana daripada di rumah. Rumah kami yang dulu selalu ramai, perlahan menjadi lebih sunyi. Aku masih kuliah di kota yang sama, jadi aku tetap tinggal di rumah. Sementara Pak Arman pulang setiap sore setelah mengajar, membawa tas kerjanya yang sudah terlihat usang. Kami sering makan malam berdua di meja makan kecil di dapur. Awalnya semuanya terasa biasa saja. "Bagaimana kuliahmu hari ini?" tanyanya suatu malam sambil menuangkan teh hangat ke cangkirku. "Lumayan melelahkan?" jawabku sambil tertawa kecil. Percakapan kami selalu sederhana seperti itu. Namun semakin lama, aku mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Pak Arman sering terlihat kesepian. Ia masih tersenyum seperti biasa, masih bersikap ramah, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda. Kadang setelah makan malam selesai, ia hanya duduk di ruang tamu sambil memandangi televisi yang sebenarnya tidak benar-benar ia tonton. Rumah terasa terlalu sunyi untuk 2 orang. Suatu malam, ketika aku sedang mencuci piring di dapur, aku melihatnya duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kuning di atasnya membuat bayangannya terlihat lebih lelah dari biasanya. Entah kenapa hatiku terasa tidak enak. Aku mengeringkan tangan, lalu berjalan mendekat. "Pak Arman," panggilku pelan. Ia menoleh dan tersenyum seperti biasa. "Iya?" Aku ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Bapak kelihatan capek sekali akhir-akhir ini." Ia tertawa kecil. Mungkin karena umur, tapi aku tahu bukan hanya itu. Sejak malam itu, aku mulai sering menemaninya di ruang tamu setelah makan malam. Kami kadang menonton film lama, kadang hanya mengobrol tentang hal-hal sederhana. Aku hanya berpikir satu hal saat itu. Aku tidak ingin dia merasa sendirian di rumah ini. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan kecil untuk sering menemaninya setiap malam perlahan akan membawa kami ke sebuah perasaan yang seharusnya tidak pernah ada. Dan aku juga tidak tahu bahwa suatu malam yang tampak biasa saja akan menjadi malam yang mengubah hidupku. Selamanya. Malam itu hujan turun sejak sore. Rintiknya perlahan berubah menjadi deras, membuat udara di sekitar rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Aku sedang duduk di ruang tamu bersama Pak Arman. Kami menonton sebuah film lama yang berjalan pelan di televisi, tapi sebenarnya tidak ada dari kami yang benar-benar fokus menontonnya. Suara hujan yang jatuh di atap rumah terdengar jauh lebih jelas daripada dialog film. Aku melirik ke arah Pak Arman. Ia duduk bersandar di sofa, memegang cangkir teh hangat yang sudah hampir dingin. Wajahnya terlihat lelah, tapi ia tetap mencoba tersenyum ketika menyadari aku memperhatikannya. "Kenapa?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. "Tidak apa-apa, hanya hujannya deras sekali." Ia ikut menoleh ke jendela. Hujan memang terlihat seperti tirai air yang menutupi halaman rumah. Beberapa detik kami terdiam. Lalu Pak Arman berkata dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, "Rumah terasa berbeda sejak ibumu sering di luar kota." Aku menatapnya. Jarang sekali ia membicarakan hal seperti itu. "Sepi ya?" kataku hati-hati. Ia tersenyum tipis. Sedikit. Entah kenapa hatiku terasa hangat sekaligus sedih mendengarnya.
Sejak saat itu, percakapan kami malam itu berubah. Kami tidak lagi hanya membicarakan kuliah atau pekerjaan. Kami mulai bercerita tentang banyak hal. Tentang masa kecilku, tentang bagaimana Pak Arman dulu hampir menjadi pelukis sebelum akhirnya memilih menjadi guru. Tentang ibu yang selalu bekerja keras untuk keluarga kami. Jam demi jam berlalu tanpa terasa. Hujan di luar semakin deras, dan listrik tiba-tiba padam seketika. Seluruh rumah langsung gelap. Ah, Pak Arman tertawa kecil. Tenang, biasanya hanya sebentar. Ia berdiri dan mencari lilin di deraci meja. Beberapa menit kemudian, cahaya kecil dari lilin menerangi ruang tamu. Bayangan kami menari pelan di dinding. Suasana tiba-tiba terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dekat. Kami kembali duduk di sofa hanya diterangi cahaya lilin dan suara hujan yang masih jatuh tanpa henti. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat itu aku melihat Pak Arman dengan cara yang belum pernah kurasakan. Bukan hanya sebagai ayah tiriku saja, tapi sebagai seseorang yang terlihat sangat manusiawi, sangat rapuh, dan sangat kesepian. Mungkin karena suasana malam itu, mungkin karena kami terlalu lama berbicara. Tanpa sadar, aku berkata pelan, "Pak, Bapak tidak sendirian kok." Ia menoleh menatapku. Tatapan itu berbeda. Untuk beberapa detik yang terasa sangat lama, kami hanya saling memandang tanpa bicara. Lalu Pak Arman menarik napas pelan dan berkata sesuatu yang membuat jantungku berdetak jauh lebih cepat. "Kadang, kehadiranmu di rumah ini membuat semuanya terasa lebih ringan." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya tersenyum kecil mencoba mengigalkan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di dalam hatiku. Beberapa saat kemudian listrik kembali menyala. Lampu ruang tamu menyala terang, seolah memutus suasana sunyi yang sebelumnya menyelimuti kami. Aku langsung berdiri. "Sudah malam, aku harus tidur," kataku cepat. Pak Arman hanya mengangguk. Aku berjalan menuju kamar dengan langkah yang terasa sedikit gugup. Namun sebelum aku benar-benar masuk ke dalam kamar, aku sempat menoleh sekali lagi ke ruang tamu. Pak Arman masih duduk di sofa, menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kuartikan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyadari bahwa malam ini telah menyalakan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di antara kami. Sesuatu yang mulai membuatku takut. Dan sejak malam itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah terasa sesederhana sebelumnya lagi. Hari-hari setelah malam hujan itu terasa aneh bagiku. Tidak ada yang benar-benar berubah di rumah kami. Pak Arman masih berangkat mengajar setiap pagi seperti biasa. Aku juga tetap pergi kuliah dan kembali menjelang sore. Semua terlihat normal. Tapi entah kenapa setiap kali kami berada dalam satu ruangan yang sama, suasana terasa berbeda. Lebih canggung, lebih sunyi. Kadang ketika kami makan malam bersama, percakapan kami tidak lagi sepanjang dulu. Kami sama-sama seperti berhati-hati memilih kata. Dan yang paling membuatku gelisah adalah pikiranku sendiri yang mulai sulit kuatur. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Ini tidak boleh terjadi. Ia adalah suami ibuku. Ia adalah orang yang selama ini menjaga keluargaku. Perasaan aneh itu tidak boleh tumbuh lebih jauh. Karena itulah aku membuat keputusan yang menurutku paling benar. Aku harus menjauh sedikit. Beberapa hari kemudian, aku mulai pulang lebih larut dari kampus. Kadang aku sengaja belajar di perpustakaan sampai malam. Jika biasanya aku dan Pak Arman makan malam bersama, sekarang aku sering mengatakan sudah makan di luar. Awalnya semuanya berjalan seperti rencanaku. Jarak itu membuatku merasa lebih tenang. Setidaknya, aku berpikir seperti itu. Namun suatu sore, ketika aku baru saja sampai di rumah, aku menemukan Pak Arman sedang duduk di teras. Ia tampak menungguku. Langkahku langsung melambat. "Alina," panggilnya lembut. Aku berhenti di depan pagar kecil rumah kami. "Iya, Pak." Ia menatapku sejenak lalu bertanya dengan suara yang tenang. "Kamu sibuk sekali hari akhir ini." Aku memaksakan senyum. Kuliah sedang banyak tugas. Ia mengangguk pelan tapi ekspresinya seperti tidak sepenuhnya percaya. Beberapa detik kami terdiam, lalu ia berkata sesuatu yang membuat dadaku terasa berat. "Kalau aku melakukan sesuatu yang tidak membuatmu nyaman, kamu boleh bilang." Aku langsung menggelengkan cepat. "Tidak, Pak. Bapak tidak melakukan apa-apa." Dan itu memang benar. Masalahnya bukan pada dirinya. Masalahnya ada pada perasaanku sendiri yang mulai sulit kuatur. Malam itu kami akhirnya makan malam lagi bersama. Tapi suasananya tidak seperti dulu. Aku berusaha bersikap biasa. Berusaha tertawa seperti sebelumnya. Tapi setiap kali mataku tidak sengaja bertemu dengan tatapan Pak Arman,
Aku langsung menunduk, seolah-olah ada sesuatu yang sedang kita sembunyikan, meskipun belum pernah ada satupun dari kami yang mengatakannya. Hari demi hari berlalu seperti itu. Sampai suatu malam ketika aku sedang berada di dapur mengambil air minum, Pak Arman tiba-tiba berdiri di ambang pintu. Aku terkejut sedikit. Pak Arman? Ia tampak ragu, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. Alina, katanya pelan. Aku menunggu. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya berkata, aku merasa kita berdua sedang berusaha menghindari sesuatu. Jantungku langsung berdegup jauh lebih cepat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Suasana dapur tiba-tiba terasa terlalu sunyi. Pak Arman menarik napas panjang sebelum melanjutkan kalimatnya. Dan aku takut, kalau kita terus berpura-pura tidak terjadi apa-apa, semuanya justru akan menjadi lebih rumit. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Saat itu aku sadar satu hal yang membuatku semakin gelisah. Perasaan yang selama ini berusaha aku tekan, mungkin bukan hanya aku yang merasakannya. Dan jika itu benar, maka rintangan yang harus kuhadapi ke depan akan jauh lebih berat dari yang pernah kubayangkan.
"Kamu kelihatan lebih dewasa sekarang," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Mungkin karena sekarang harus mengurus semuanya sendiri. Kami menghabiskan waktu berbicara panjang sore itu. Ibu bercerita tentang pekerjaannya, tentang rencananya untuk lebih sering pulang ke rumah. Dan tanpa kusadari, aku merasa sangat bersyukur. Keluarga kami tetap utuh. Tidak ada rahasia yang menghancurkan semuanya. Tidak ada keputusan yang melukai orang yang kami sayangi. Semua tetap baik-baik saja. Beberapa hari setelah itu, aku memutuskan pulang ke rumah untuk pertama kalinya sejak pindah. Ketika aku berdiri di depan pagar rumah, perasaanku campur aduk. Rumah itu terlihat sama seperti dulu. Tenang, hangat. Aku menarik napas sebelum mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Pak Arman berdiri di sana. Untuk sesaat kami hanya saling menatap. Lalu ia tersenyum. Senyum yang terasa jauh lebih ringan daripada sebelumnya. "Selamat datang pulang, Alina," katanya. Aku tersenyum kembali. Di saat itu, aku sadar satu hal penting. Kadang jarak memang dibutuhkan, bukan untuk menjauhkan orang-orang yang kita sayangi, tetapi untuk membantu kita kembali melihat semuanya dengan hati yang lebih tenang. Dan dari sana, aku tahu bahwa perjalanan ini hampir sampai pada akhirnya. Namun masih ada satu hal terakhir yang harus kupahami, sebelum aku benar-benar bisa menutup kisah yang pernah mengubah hidupku ini. Hari itu aku duduk di teras rumah bersama Pak Arman, tempat yang dulu sering kami gunakan untuk mengobrol di sore hari. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah setelah hujan ringan yang turun siang tadi. Suasana terasa tenang, jauh berbeda dari kegelisahan yang dulu pernah memenuhi rumah ini. Aku memandangi halaman kecil di depan rumah yang dulu sering kusapu setiap pagi. Banyak kenangan tersimpan di sana. Pak Arman duduk di kursi kayu di sampingku, sambil memegang secangkir teh hangat. "Rumah terasa lebih ramai hari ini," katanya dengan nada santai. Aku tersenyum kecil. Mungkin. Beberapa saat kami hanya menikmati sore yang tenang itu. Lalu aku berkata sesuatu yang sejak lama ingin kuungkapkan. "Pak, dulu aku sempat takut." Ia menoleh menatapku. Takut kalau semua yang terjadi waktu itu akan merusak keluarga kita. Pak Arman terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Aku juga." Jawaban jujurnya membuatku merasa lega. Ia melanjutkan dengan suara tenang. "Kadang hidup memang menguji kita dengan perasaan yang tidak kita duga. Tapi yang terpenting bukanlah apa yang kita rasakan, melainkan keputusan apa yang kita ambil setelahnya." Aku mengangguk perlahan. Beberapa bulan terakhir telah mengajarkanku banyak hal. Tentang perasaan, tentang batasan, tentang kedewasaan. Aku tersenyum sambil berkata, "Sekarang aku mengerti sesuatu." "Apa itu?" tanya Pak Arman. "Cinta tidak selalu berarti harus memiliki." Ia memperhatikanku dengan penuh perhatian. Ada cinta yang justru menunjukkan dirinya lewat cara menjaga jarak, supaya orang-orang yang kita sayangi tetap bahagia. Pak Arman tersenyum hangat mendengar kata-kataku. "Kalau ibumu mendengar kamu bicara seperti ini, dia pasti bangga." Kami berdua tertawa kecil. Sore mulai berubah menjadi malam. Lampu-lampu rumah tetangga perlahan menyala satu persatu. Aku menatap rumah kami yang sederhana, tapi penuh kehangatan. Semua yang sempat terasa rumit kini menjadi pelajaran yang berharga. Aku belajar bahwa hati manusia memang bisa tersesat sesaat. Namun selama kita memiliki keberanian untuk memilih yang benar, semuanya masih bisa diperbaiki. Aku berdiri dari kursi dan menatap langit yang mulai gelap. "Pak," kataku pelan. "Iya?" "Aku rasa semuanya sudah kembali seperti seharusnya." Ia mengangguk sambil tersenyum. "Memang begitu seharusnya." Aku melangkah masuk ke dalam rumah dengan hati yang jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Malam itu, aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Perasaan yang dulu sempat membingungkan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari pengalaman itulah, aku belajar tentang keluarga, tentang kepercayaan, dan tentang memilih jalan yang benar meskipun terasa sulit. Dan sejak hari itu,
Aku tahu bahwa malam yang dulu pernah hampir mengubah hidupku selamanya, ternyata hanya menjadi sebuah pelajaran berharga yang membuatku tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Kisah ini bukan tentang cinta yang terlarang, melainkan tentang keberanian untuk menjaga cinta agar tidak menyakiti siapapun.